Ini adalah iPhone 18 Pro yang digadang-gadang bakal jadi salah satu upgrade paling menarik dari Apple. Bukan cuma karena penyempurnaan di desain dan performa, tapi juga karena di generasi ini Apple disebut-sebut bakal menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru, yaitu iPhone Fold. Jadi bukan refresh biasa ya, tapi ekspansi lini produk juga. Di dalam iPhone 18 Pro sendiri bakal ada banyak fitur baru, mulai dari perubahan peningkatan performa chip yang lebih kencang dan efisiens, kemungkinan perubahan di bagian layar seperti Dynamic Island yang lebih kecil, atau mungkin teknologi Face ID yang berada di bawah layar, sampai ke kamera yang lebih fleksibel. Ditambah lagi, Apple juga dirumorkan menyiapkan pilihan warna baru yang lebih berani dan fresh, seperti burgundy, ungu, atau bahkan coklat elegan. Jadi secara keseluruhan, seri ini bukan cuma soal spek yang naik, tapi juga soal identitas baru dan pengalaman yang terasa lebih premium dari sebelumnya. Dari sisi desain, iPhone 18 Pro kemungkinan tidak akan berubah secara drastis ya dibanding versi sebelumnya. Apple sepertinya masih mempertahankan desain yang sudah matang dan premium, termasuk modul kamera yang berbentuk segitiga yang sudah menjadi ciri khas lini Pro, atau biasa kita sebut yaitu boba. Ukuran layarnya pun diperkirakan tetap sama ya, sekitar 6,3 inci untuk versi Pro dan 6,9 inci untuk Pro Max. Nah, kehadiran iPhone Fold ini yang benar-benar bikin penasaran. Ini bakalan jadi iPhone lipat pertama dari Apple. Desain model buku seperti Pixel Fold atau Galaxy Fold. Dalam posisi tertutup, layarnya diperkirakan sekitar 5,3 inci, jadi masih nyaman dipakai satu tangan. Tapi begitu dibuka, layarnya melebar jadi sekitar 7,6 inci. Artinya, dalam kondisi terbuka, ini bakal jadi iPhone dengan layar paling besar sepanjang sejarah. Rasio layarnya disebut 4:3, jadi lebih pendek dan lebar. Format yang enak banget buat multitasking, baca dokumen, atau bahkan editing ringan. Soal ketebalan, ada dua versi rumor. Analis Ming Chi Kuo menyebut saat dibuka ketebalannya bisa sekitar 4,5 mm. Sementara yang lainnya menyebutkan 4,8 mm. Saat ditutup, kemungkinan sekitar 9 mm. Yang jelas, Apple dikabarkan benar-benar fokus bikin perangkat ini setipis mungkin tanpa mengorbankan kekuatan. Materialnya akan memadukan titanium untuk struktur utamanya agar kokoh. Menariknya lagi, rumor menyebut iPhone Fold ini hampir tidak memiliki crash ya, atau garis lipatan yang terlihat di tengah layar. Apple bahkan disebut rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk menghilangkan crash tersebut. Inilah yang dipercaya jadi salah satu alasan kenapa Apple lebih lambat masuk ke pasar foldable, karena mereka ingin memastikan hasil akhirnya benar-benar matang. Untuk panel layarnya, Apple disebut bakal menggunakan ultra thin glass yang kemungkinan diproduksi oleh Samsung. Kamera depan di layar luarnya bakal menggunakan model hole punch. Sementara kamera depan di layar dalam akan menggunakan teknologi under display dengan resolusi 24 megapiksel. Kalau ini benar, maka resolusinya termasuk yang tinggi untuk kamera bawah layar di industri saat ini. Untuk kamera belakangnya sendiri, iPhone Fold ini kabarnya bakal dibekali hanya dua lensa saja teman-teman ya. Yang pertama main dan yang kedua adalah ultra wide tanpa telefoto. Dan kemungkinan dua-duanya beresolusi di 48 megapiksel. Ini menunjukkan bahwa fokus utama perangkat ini mungkin bukan pada kemampuan zoom jarak jauh ya, melainkan pada pengalaman layar besar dan produktivitas. Jadi iPhone Fold ini terasa seperti kombinasi antara smartphone dan tablet dalam satu perangkat. Kalau kita masuk ke bagian baterai, ini justru menjadi salah satu poin menarik teman-teman ya di iPhone 18 Pro ini, khususnya di seri Pro Max. Menurut leaker terkenal di Weibo dengan nama Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max akan dibekali baterai yang lebih besar lagi demi mempertahankan reputasi sebagai iPhone dengan daya tahan terbaik di kelasnya. Disebutkan bahwa kapasitas baterainya akan berada di kisaran 5100 sampai 5200 mAh. Ini artinya naik dari generasi sebelumnya. Bahkan dalam beberapa pengujian independen, perangkat Apple disebut memimpin industri dalam urusan daya tahan baterai, dengan iPhone 17 Pro Max menjadi salah satu paling awet di dalam pengujian tersebut. Nah, sekarang bayangkan nih, kalau iPhone 18 Pro Max benar-benar naik ke 5100 dan 5200 mAh, lalu dipadukan dengan chip A20 Pro berbasis fabrikasi 2 nanometer
yang jauh lebih efisien. Kombinasi ini bisa jadi gila sih, soalnya bukan hanya sekedar nambah kapasitas, tapi juga nambah efisiensi daya. Artinya konsumsi daya lebih hemat, panas juga lebih terkontrol, dan performa lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan skenario seperti ini, sangat masuk akal kalau iPhone 18 Pro Max nantinya bisa tembus di atas 40 jam daya tahan baterai dalam klaim resmi Apple. Tapi tentu ada konsekuensinya ya. Untuk menampung baterai yang lebih besar tersebut, perangkat ini diperkirakan akan sedikit lebih tebal dibanding pendahulunya. Jadi mungkin bukan iPhone paling tipis ya, tapi bisa jadi iPhone paling tahan lama yang pernah ada. Menariknya lagi, bukan cuma versi Pro Max yang jadi sorotan. iPhone lipat pertama Apple yang dirumorkan hadir bersama dengan iPhone 18 Pro Series juga disebut akan membawa baterai yang sangat besar. Bahkan ada rumor yang menyebutkan kapasitasnya bisa lebih dari 5.500 mAh. Kalau ini benar, ini bakalan jadi baterai terbesar sepanjang sejarah iPhone ya, bahkan melebihi rivalnya di kelas foldable. Dan kalau Apple berhasil menggabungkan kapasitas besar itu dengan optimasi iOS yang terkenal dengan efisiensinya, bukan tidak mungkin foldable iPhone ini bakal jadi salah satu HP lipat dengan daya tahan terbaik. Bukan cuma sekedar upgrade kecil, tapi upgrade yang memang terasa dan bisa mengubah pengalaman harian pengguna. Perubahan yang paling banyak dibicarakan tentu soal layar ya. Rumor tentang Face ID di bawah layar masih terus beredar teman-teman. Ada yang menyebut Dynamic Island akan dihilangkan sepenuhnya dan diganti dengan punch hole kecil di sudut layar. Ada juga yang mengatakan kalau Dynamic Island bakalan tetap ada, tapi ukurannya jauh lebih kecil dari yang sekarang. Kalau misalkan benar menyempit signifikan, maka pengalaman layar akan terasa lebih bersih tanpa benar-benar menghilangkan fitur interaktif yang sudah jadi ciri khas iPhone modern. Di sektor performa, iPhone 18 Pro dikabarkan akan menggunakan chip A20 Pro dengan pabrikasi 2 nanometer. Secara teknis, perpindahan 2 nanometer bakalan menjadi peningkatan yang luar biasa dari segi performa dan juga efisiensi daya teman-teman. Artinya, bukan cuma lebih kencang untuk gaming atau editing, tapi juga lebih hemat baterai untuk pemakaian harian. Bahkan ada rumor bahwa Apple akan mengintegrasikan RAM lebih dekat ke prosesor lewat teknologi packaging baru yang memungkinkan respons sistem dan pemrosesan AI berjalan lebih cepat. Selain itu, Apple juga dikabarkan akan menggunakan modem C2 hasil pengembangan internal. Ini bagian strategi Apple ya untuk mengurangi ketergantungan mereka kepada Qualcomm. Modem baru ini diklaim lebih hemat daya dan tetap mendukung jaringan 5G di wilayah tertentu. Jika berhasil, Apple akan punya kontrol penuh atas performa konektivitas dan efisiensi jaringan di perangkatnya sendiri. Untuk urusan kamera, rumor iPhone 18 cukup menarik ya. Disebutkan bahwa Apple mungkin bakalan menggunakan sensor baru dengan 3 lapis yang dikembangkan oleh Samsung. Jika benar, ini langkah yang cukup besar ya, karena selama ini Apple banyak bergantung pada sensor Sony. Selain itu, ada juga kabar soal aperture variable ya, di kamera utama 48 megapiksel. Fitur ini memungkinkan bukaan lensa berubah sesuai kondisi cahaya. Ya, kalau kita lihat mirip seperti kamera profesional teman-teman. Kalau fitur ini benar-benar hadir, iPhone 18 Pro bisa menawarkan fleksibilitas fotografi yang jauh lebih serius dibanding generasi sebelumnya. Kabarnya, Apple juga bakalan ngerubah pola rilis di iPhone 18 ini teman-teman ya. Jadi tidak akan dirilis secara bersamaan semua seri iPhone 18. Tapi yang pertama bakalan dirilis di bulan September tahun 2026 yaitu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, atau mungkin juga ditambah dengan iPhone Fold teman-teman. Apple tampaknya ingin mempertahankan fungsi ya, tapi dengan mekanisme yang lebih mudah diperbaiki dan lebih hemat biaya. Kalau melihat keseluruhan rumor yang beredar, iPhone 18 ini bukanlah hanya sekedar upgrade minor. Ini terlihat seperti fase penyempurnaan besar-besaran sebelum Apple mulai masuk ke desain full screen tanpa gangguan. Apakah ini akan jadi revolusi seperti era iPhone X dulu? Atau hanya peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya? Ya jawabannya tentu masih menunggu waktu ya. Tapi satu hal yang jelas, arah pengembangan iPhone semakin fokus pada efisiensi, AI, kamera profesional, dan desain yang makin bersih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, karena beberapa bulan ke depan kita bakalan pantau terus informasi dan update terbaru tentang iPhone 18 ini teman-teman. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.